bagi kita semua. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Masyarakat Bapak Patuan Siahaan SE, SH, MH. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Haji Irman Jaya, SH, MH. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Dwi Seno Wijarnako, SH, MH. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Ibu Puput Puspitorini, MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Bustomi, SHI, MH. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Muksin Mansyur, SPL, MH. Yang saya hormati Sekretaris Kaprodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Ibu Faridatun Nurun Najah, SSI, MH. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Yang saya hormati tamu undangan dan peserta yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahannya rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di hari ini, Sabtu 19 Juni 2021 di Aula Justisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dalam prosesi yudisium gelombang 1 angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021 program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Selawat bersertakan salam, marilah kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta peserta yudisium yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dalam acara prosesi yudisium gelombang 1 angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Pembukaan sidang yudisium. 5. Pembacaan surat keputusan. 6. Pernyataan yudisium sekaligus sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. 7. Pelepasan jas alma mater. 8. Penutupan sidang yudisium. 9. Pembacaan doa, dan terakhir penutup. Bapak, Ibu, serta peserta yudisium yang saya hormati, mari kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Junaria
Dengan segala hormat kami persilahkan. Menyanyikan lagu Indonesia yang akan dipandu oleh saudara Afda Islamia Agustiani AMD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pembukaan sidang yudisium gelombang 1 angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021 yang akan dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tainan, Bapak Dr. Haji Irman Jaya, SHMH. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka yudisium gelombang pertama
tahun 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Painan dibuka. Pembacaan surat keputusan yudisium angkatan ke-6 tahun 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Dwi Seno Wijarnako, SHMH. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 017-SK-AKD-ST-P-Romawi 5-2021 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang yudisium ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1 bahwa nama-nama lulusan program studi ilmu hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tahun akademik 2020-2021 tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa kepada para lulusan tersebut diberikan segala wewenang memakai gelar akademik sarjana hukum. Ketiga, bahwa surat keputusan yudisium ini bukan pengganti ijazah. Keempat, bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Dr. Haji Irman Jaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Lulusan program studi ilmu hukum tahun akademik 2020-2021, nomor 1 NPM 1920016552 atas nama Abdul Rajak Oktavian. 2. 17-180-1339 Adidaya Abid Wijaya. 3. 19-20-01-7697 Aditya Prasetyo. 4. 17-180-160 Agung 17-20-01-7689 Agung Setiadi. 6 sampai dengan 176 tertuang di dalam lampiran ini, tidak akan saya bacakan. Demikian yudisium hari ini sudah kami bacakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu pernyataan yudisium dan sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan tentang etika moral hukum dalam membangun bangsa dan negara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Irman Jaya, SHMH. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Patwan Siaan yang tidak hadir pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Pak Seno, Wakil Ketua 1, kemudian Wakil Ketua 3 Ibu Puspitorini, kemudian Kaprodi S1 Pak Bustomi, Kaprodi S2 Pak Muksin, dan Sekretaris Prodi Ibu Farida, Ibu-ibu dan Bapak-bapak hadirin undangan, Pak Ketua YLBH dan SAP, serta ibu-ibu, bapak-bapak dosen, serta seluruh mahasiswa yang hari ini diwisuda, yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka yudisium gelombang pertama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Kita tahu bersama bahwa tanpa izin Allah ini semua tidak pernah terjadi. Karena izin Allah maka peristiwa dan yudisium ini dapat terjadi pada pagi ini dengan segenap kesehatan dan kecurahan serta keberkahan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqomah sampai dengan yaumil akhir nanti. Yudisium merupakan sebuah acara ketika seseorang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sesuai dengan pendidikan dan strata yang diembannya. Dengan demikian, kalau saat ini yudisium S1, maka seluruh yang yudisium sejumlah 176 orang mulai hari ini berhak menggunakan gelar sarjana hukum. Jadi setelah ini bisa pulang ke percetakan, kemudian buat tulis sarjana hukum di belakangnya. Jangan lupa. Kemudian yang mau nikah juga di undangannya udah bisa dibuat sarjana hukum di belakangnya. Melamar juga udah bisa diumumkan oleh panitia, udah bisa pakai sarjana hukum di belakangnya. Namun demikian tentunya ada kewajiban dan hak yang perlu kita sama-sama emban sehingga gelar sarjana itu bermakna. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik sesamanya. Untuk itu pada kesempatan ini saya dibebankan untuk menyampaikan tentang etika moral dan hukum dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Itu disampaikan oleh Pak Bustomi Kaprodi S1. Sebenarnya saya mau menyampaikan tentang pemanfaatan cyberspace dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Tetapi Pak Bustomi memilih etika, moral, dan hukum dalam pembangunan bangsa. 2 malam saya kutak-kutik setelah selesai pelaksanaan di rumah, saya lihat apa etika dan moral serta hukum itu harus disampaikan pada lulusan sarjana pada kesempatan kali ini. Karena etika dan moral menurut saya hampir sama-sama, hanya beda-beda tipis aja sebenarnya. Ya, tetapi setelah saya renung-renungkan, kemudian saya baca beberapa sumber, maka ternyata beda antara etika dan moral. Dan ini harus sama-sama kita mengerti dengan benar sehingga jalan kita menuju ke depan sebagai seorang sarjana itu bisa benar-benar tepat. Etika adalah segala sesuatu yang bernilai baik, buruk, benar, dan salah, pantas dan tidak pantas. Jadi etika itu bisa kita lihat dalam keseharian. Kalau orang selalu mengerjakan yang baik dan benar, baik, salah, kemudian buruk, baik, benar, kemudian salah, buruk, pantas, dan tidak pantas, itu kita bisa menilai, oh ini etikanya baik, ini etikanya tidak baik. Orang yang baik etikanya selalu berjalan pada kebenaran yang boleh dilakukan, yang tidak baik dia meninggalkan yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan. Sehingga etika tercermin terhadap kegiatan dan tindak tanduk kita sehari-hari. Jadi etika benar-benar menempel pada diri seorang itu terhadap lingkungannya. Tetapi moral hanya dalam pikiran dan kadang-kadang tindakan.
Ya, moral yang dipikirkan sedemikian rupa sehingga orang bisa dikatakan sebagai bermoral dan amoral. Jadi ada 4 kategori. Yang pertama orang beretika dan bermoral. Kemudian orang beretika tidak bermoral. Orang tidak beretika kemudian bermoral. Dan orang tidak beretika tidak bermoral. Kalau orang beretika dan bermoral artinya orang yang satunya hati, kata, dan perbuatan. Tetapi sebaliknya orang yang beretika tapi tidak bermoral, orang yang tidak beretika tapi bermoral, itu adalah berbeda antara hati, kata, dan perbuatan. Tetapi orang yang tidak memiliki etika sekaligus tidak bermoral, ada orang yang mungkin kita bisa sebut adalah sampah. Saya akan memberikan gambaran. Banyak orang yang beretika, baik tindak tanduknya, benar perbuatannya di muka orang, tetapi di belakang layar dia bermain sedemikian rupa sehingga banyak hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau saya lihat misalnya, yang paling gampang saya lihat pada dunia cyberspace saat ini adalah buzzer. Buzzer itu sedemikian rupa mengatur sedemikian rupa kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran, dan kebenaran menjadi kebohongan, kebohongan menjadi kesalahan. Ini semua diatur sedemikian rupa karena yang berkaitan dengan rupiah. Padahal kalau kita lihat secara mendalam, hal itu tidaklah bisa dikatakan sebagai suatu hal yang halal. Betapapun uang yang diberikan kepada dia, betapapun dia mendukung, apakah pemerintah, apakah sesuatu yang dia dukung, tapi tidak melalui proses yang benar, itu sama sekali tidak bermoral, amoral. Mungkin kelihatannya dia pantas tampil ke depan orang, dihargai oleh orang lain, beretika, baik, tutur katanya sopan, tetapi di belakangnya dia melakukan hal tersebut, itu tidak bermoral. Dan ini sama sekali tidak dikendaki oleh seluruh sarjana lulusan SD Painan. Banyak yang halal. Jangan katakan bahwa yang halal aja susah, gimana mau cari yang haram aja susah, gimana mau cari yang halal? Tidak. Yang halal aja banyak, ngapain cari yang tidak halal? Jadi sekali lagi, sekali kita menjadi sarjana, nanti akan terbuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, pekerjaan akan datang kepada kalian, tawaran-tawaran, kesempatan-kesempatan akan banyak. Tetapi ingat sekali lagi, jadilah orang yang beretika dan bermoral. Ya, sekali Anda layar terkembang, yakinkan pada diri sendiri, saya akan menjadi orang yang beretika dan bermoral. Artinya di depan orang baik, sekaligus juga di hati dan pikirannya serta perbuatan yang di belakang layar itu benar-benar baik. Karena apa? Negara tidak menghendaki, masyarakat tidak menghendaki. Mungkin kalau negara dalam satu bentuk quote-unquote kita sebut rezim, mungkin menghendaki yang demikian. Tetapi rakyat tidak menghendaki. Rakyat menghendaki kejujuran, apa adanya. Karena itulah sejatinya kita membangun bangsa ini dengan sebuah kebenaran dan kejujuran. Jadi sekali lagi, marilah sama-sama kita tegakkan, sekali layar terkembang menjadi sarjana, jadilah sarjana yang beretika dan yang bermoral. Kemudian yang kedua adalah seorang sarjana harus menstandarkan dirinya terhadap hal-hal yang di atas. Sekali menjadi sarjana, benar-benar berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik. Jangan sampai karena ada rayuan 1, 2, 1 juta, 10 juta, 100 juta, kemudian kita keluar dari real kita. Karena apa? Cepat atau lambat kita akan dinilai oleh waktu. Waktu yang akan menilai siapa kita diri sebenarnya. Iya. Kalau pada saat ini kita biasa-biasa, pada saatnya nanti kalau kita tetap integritas, memiliki integritas yang kuat, kita akan dinilai menjadi manusia yang kuat dan memiliki komitmen yang tinggi. Ini sebelum acara berlangsung, Pak. Kemudian yang paling penting lagi bahwa seorang khalifah berkata, ketika menjadi seorang yang mulai belajar tentang ilmu, ada 3 tahapan tentang ilmu. Tahapan pertama, ketika memiliki ilmu, orang menjadi sombong. Itu baru tahap pertama. Jadi kalau kalian merasa sombongan dengan ilmu yang kalian ada pada kalian semua, berarti itu baru tahap pertama, baru tahap paling. Kemudian naik tingkat lagi, menjadi rendah hati. Ketika kalian belajar terus, makin tinggi ilmu kalian, makin banyak yang kalian kerjakan, makin rendah hati. Kalau kalian memiliki ilmu,
kemudian menjadi rendah hati, itu artinya kalian sudah mencapai tahap kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah ketika kita belajar, kemudian sampai kepada tahap ketiga, kita merasa ilmu kita semakin kurang, terus bertambah, ingin terus belajar, dan itu berarti kita sudah sampai pada tahapan ketiga. Jadi seluruh mahasiswa yang saat ini janganlah berpuas diri, tetap terus belajar dalam segala aspek kehidupan. Tetaplah berkomitmen bahwa belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai dengan liang kubur. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, terus belajar, mencari ilmu dari waktu ke waktu. Dan juga pesan dari Imam Syafi'i disampaikan bahwa kalau engkau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau tak sanggup pula menahan perihnya kebodohan. Jadi sekali kita tidak lelah, sekali kita lelah untuk belajar, sekali kita tidak ingin mengembangkan diri, yakinlah ke depan kita akan menanggung betapa perihnya sebuah kebodohan itu. Kita akan menjadi kelompok yang termarginal, kita tidak berarti apa-apa, kita tidak dipandang oleh orang lain. Jadi ketika kita lelah untuk belajar, ketika kita berhenti untuk belajar, yakinlah bahwa nanti satu waktu kita akan pedih menikmati kebodohan itu sendiri. Teruslah berbuat baik, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, kita pelajari hari ini akan terus bermanfaat untuk diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Apalagi di sini yang baru S1, ada S2, sudah ada, silakan untuk bergabung kalau tidak ada kegiatan lain, atau memang kerjaannya sudah ada waktu-waktu yang luang, sewaktu hari Minggu, daripada digunakan untuk hal yang tidak berguna, silakan bergabung di Prodi S2 yang dipimpin oleh Pak Muhsin. Kemudian yang berikutnya adalah setelah menjadi sarjana nanti, kalian akan mendapat tawaran dari berbagai bentuk, baik itu bekerja sendiri, apakah itu bekerja di swasta, apakah itu bekerja dalam pemerintahan. Pilih-pilihlah di mana kalian akan berada dan menempatkan diri. Cocok-cocokkanlah dengan apa yang ada pada diri kalian. Jangan melihat orang lain, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Apa kelebihan dan kekurangan kita benar-benar kita harus tahu. You know your enemy, you know yourself. In 100 battle, you will win. Jadi kenali dirimu, kenali musuhmu. Artinya kenali musuh, kenali pasar kita yang ada di depan. Kenali tawaran-tawaran yang ada di depan kita. Sekali engkau tahu siapa dirimu, siapa pasarmu atau musuh kita di depan kita, dalam 100 kali bertempur, dalam 1000 bertempur, kita akan menjadi pemenang. Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh mahasiswa STIA Painan yang saat ini di wisuda, benar-benar belajar untuk mengenali dirinya, apa kemampuan, apa kehebatannya, dan kembangkan itu sedemikian rupa. Jangan melihat orang lain, lihatlah pada diri kita sendiri. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena keberhasilan setiap orang itu berbeda. Ada orang yang berhasil di usia 20 tahun. Ada orang yang berhasil di usia 30 tahun. Ada orang yang berhasil di usia 50 tahun. Dan ada orang yang berhasil di usia 80 tahun. Yakinlah bahwa ritme per orang itu berbeda dengan yang lain. Yakinlah bahwa kita berbeda dengan orang lain. Dan Allah memberikan kita semua kehebatan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk itu, marilah kita tetap melihat kepada diri kita, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, tetap istiqomah menjalankan yang terbaik, jangan keluar dari kebenaran, kita bisa menjadi orang yang beretika, bermoral, dan memiliki hukum yang bisa kita gunakan. Dan terakhir, karena kita mahasiswa Fakultas Hukum, pesan saya adalah jangan kita sampai salah. Pelajari benar-benar yang terkait dengan hukum pidana, perdata, baca benar-benar apa hal-hal apa yang dilarang, jangan dilaksanakan. Hal-hal apa yang disuruh, laksanakan. Sekali lagi, ketika kesalahan itu datang, sulit untuk itu benar-benar. Kalau kita orang hukum, harus melihat segala sesuatu itu standarnya adalah standar hukum, tidak standar yang lain. Dengan demikian kita akan selamat, semoga selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Demikian yang saya sampaikan pada pagi ini. Akan selamat kepada para peserta yang di yudisium, mahasiswa yang di yudisium pada pagi ini. Sekarang kalian sudah sarjana, tempelkan benar etika, moral, dan aturan-aturan hukum pada diri kalian. Saya ucapkan sampaikan hormat saya kepada
keluarga, kepada orang tua, bapak dan ibu, kepada saudara-saudara dan hadirin kalian. Semoga kalian berhasil dan Allah semoga bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelepas pelepasan jas alma mater sebagai tanda pengukuhan menjadi program studi ilmu hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021 yang akan diwakilkan oleh Saudara Hendy Effendi dengan nomor pokok mahasiswa 171801667 yang akan dilepaskan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Bapak Dr. Haji Irman Jaya SHMH dan didampingi oleh Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Wiseno Wijarnako SHMH. Siapa? Mohon untuk maju ke depan dan dapat diikuti oleh seluruh peserta yudisium baik yang berada di gedung aula maupun di Zoom dan di tempat masing-masing dimohon untuk berdiri. Dibuka, Pak. Dibuka. Iya, semuanya dibuka. Yang berada di Zoom, silakan untuk membuka jas alma maternya masing-masing. Dengan selesainya pelepasan jas alma mater, peserta yudisium gelombang 1 dinyatakan sah menyandang gelar akademik sarjana hukum. Hadirin dimohon untuk kembali. Bapak, Ibu, dan peserta yudisium yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bustomi SHI. Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan acara yudisium pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memandu doa ini dengan keyakinan ajaran Islam dan yang lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada pagi hari ini, kami seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan mengadakan kegiatan yudisium gelombang 1 tahun ajaran 2020-2021. Kiranya Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan keberkahan kepada kami semua. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin. Berikanlah kesehatan kepada ketua pembina yayasan kami. Berikanlah kemudahan kepadanya. Jauhkanlah dia dari fitnah, baik yang lahir dari dunia maupun fitnah yang lahir dari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, dosen-dosen kami untuk membimbing dan mengarahkan anak didik kami, mahasiswa kami, mahasiswi kami, sehingga mereka nanti kelak lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi masyarakatnya, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu ya Allah kami minta pertolongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami hidup di dunia ini ya Allah hanya untuk beribadah kepadamu. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal hampa ya kasyifal gham, yamman bi abdi yakfir wa yarham. Dafial bala ya Allah, dafial bala ya Rahman. Dafial bala ya Allah, dafial bala ya Rahman. Dafial bala ya Allah, dafial bala ya Rahman. Dakwahum subhanaka Allahumma tahiyatum bisalam wa akhirud da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang yudisium gelombang 1 angkatan 6 tahun akademik 2020-2021. Itu langsung Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Bapak Dr. Haji Irman Jaya SH. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, maka yudisium hari ini Sabtu tanggal 19 Juni 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Bapak Ibu peserta yudisium yang saya hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara prosesi yudisium gelombang 1 angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021. Kami atas nama panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan ketidaknyamanan selama prosesi berlangsung. Al-Hakimi Rabbik falatakunanna minal mungkarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Nomi, saya lulusan dari STIH Painan tahun akademik 2020-2021. Di sini saya ingin memberikan kesan-kesan saya setelah lulus dari Painan. Selama di Painan itu sangat luar biasa. Pastinya sistem pengajarannya sangat baik, dosen-dosen pun baik. Harapan saya ke depannya untuk STIH Painan, semoga STIH Painan itu semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Sukses selalu Painan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Effendi, alumni angkatan ke-6 STIH Painan. Berterima kasih kepada para dosen, kepada ketua pembina yayasan yaitu Haji Fatwan Siaan,
kepada Ketua STIH Painan, yaitu Dr. Haji Irman Jaya SHMH, berikut semua jajaran dan staf STIH Painan. Pada intinya, saya berikut dengan alumni, saya mewakili alumni sangat berterima kasih kepada bimbingan, pengajaran dari para dosen dari berbagai profesi, yaitu advokat, konsultan, dan akademisi lainnya. Mungkin saya berpesan kepada adik-adik kelas saya atau adik angkatan untuk tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran di STIH Painan. Karena bagi saya mungkin STIH Painan berbeda dengan fakultas-fakultas yang lainnya, karena memang STIH Painan lebih murah dan lebih aman, dan akreditasinya alhamdulillah sudah B. Mungkin saya akan memberikan saran kepada ketua yayasan ataupun ketua STIH Painan untuk lebih mengedepankan program-program untuk kebaikan mahasiswa dan mahasiswa STIH Painan. Semoga STIH Painan lebih berkembang dan maju dibandingkan fakultas lainnya yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal